Shalom, happy Sunday. Ya, walaupun sudah 2 bulan kita beribadah di rumah, tetapi kita percaya kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan mari sore hari ini kita menghargai anugerahnya, kebaikannya, dengan kita menyembah Dia, memuji Dia, Raja di atas segala raja. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, and I am devoted to you. Jesus, you are the Savior of my soul.
worship you. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada yang lain yang layak ditinggikan selain Engkau. Dan sampai bumi ini berlalu pun, Engkau saja yang layak untuk ditinggikan Tuhan Yesus. We thank you Lord. Semua harta di dalam dunia, semua kata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar akan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang
kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu. Yes, Jesus, sampai siang malam menyatu.
kehidupan rohani sebagaimana seharusnya. Kami mohon ampun jika pergaulan kami dengan Engkau tidak sekarib yang Kau inginkan, yang Kau mau. Kami mohon ampun. Ampuni kami ya Bapa. Biar di hadirat-Mu Tuhan, Kau berbicara di setiap masing-masing kami. Kau berbicara hal apa yang harus kami ubah dari hidup kami, hal apa yang harus kami tanggalkan dari hidup kami, agar setiap nyanyian kami di hadapan-Mu itu berkenan, penyembahan kami berkenan, sehingga Engkau tidak berkata lagi bahwa bangsa ini memuliakan Aku dengan bibir mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Sehingga Engkau tidak berkata lagi, gereja ini memuliakan Aku dari bibir mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, membawa hati di hadapan-Mu. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yuri bisikiara lama sandara lama sikiara lamo. Inari lidi bisikiara lama sandara lama yana lama shekana tanga. Inara lama shera lamo yana laya kama she. Inari lidi bisikiara lamo. Inara laya kama sandara lidi biara lama shata kara lama sikiamo. Oh Yesus, yara lama shikana laya kama sandara laya komataka. Inara lama sandara laya kama sikiara lama sanda. Biar 2 bulan ini kami stay at home, kami beribadah di rumah tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Tetapi ketika Engkau banyak meminta kami untuk sela, itu menjadi waktu-waktu di mana kami manfaatkan untuk kami berubah Tuhan. Dalam nama Yesus, ini kami Tuhan, dan kerinduan kami, Super Sunday kami Tuhan, pada hari ini tidak menjadi sesuatu yang kebiasaan Bapa, tapi menjadi sesuatu yang berbeda Tuhan. Karena menjadi Super Sunday di mana Tuhan mengubahkan hati kami, Tuhan mengubahkan hidup kami, dan kami jatuh cinta lagi pada Tuhan. Kami jatuh cinta lagi pada Tuhan, dan kami punya hati yang mengejar Engkau Tuhan lebih dari apapun. Korama shekara laya kama sanda. Kori di biara lama sikiara lama shekana di biara lama shenara lamo. Ya Roh Kudus, impartasikan hadirat-Mu, impartasikan hadirat-Mu, karena itu yang kami butuhkan, karena itu yang kami perlukan. Lebih dari kami butuh uang Tuhan, lebih dari kami butuh makanan jasmani, lebih dari kami butuh apapun di dunia ini Tuhan yang tidak kekal. Sesungguhnya yang kami butuhkan, yang prioritas adalah Engkau dan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh punya hati seperti Musa yang berkata bahwa kami tidak akan pergi Tuhan kalau Engkau tidak menyertai kami. Kami tidak akan melangkah kalau Engkau tidak menyertai kami. Biar hari-hari ini kehidupan kami menjadi demikian Bapa. Kami tidak akan melakukan apapun, tidak akan mengambil keputusan apapun kalau Engkau tidak menyertai dan merestuinya. Yesus. Kinara laba shikiara laba yara laba sandara laya koma sikiara laya sanda. Inara laba shera laba yara laba sikiara labo. Inara laidai kama sanda. Inara laba shendere lede biana koma taka. Hori bisikiara lamo. Inara
naralaya kumataka ralabasora mataka. Waktunya sudah semakin singkat, kata Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan mulai mendidik setiap anak-anaknya, setiap gerejanya, untuk lebih bergegas lagi, untuk makin mempersiapkan diri. Karena kembali Tuhan berkata waktunya memang sudah semakin sangat singkat. Dan ini waktunya setiap gereja Tuhan bersungguh-sungguh lebih lagi. Dan Tuhan berkata bahwa hari-hari ini Tuhan memang mendidik setiap kita dengan begitu keras. Karena memang hampir-hampir tidak ada waktu lagi untuk bersiap-siap. Karena waktunya sudah semakin sangat singkat. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kori bisikiara lamo. Hora basandara laide kamataka. Dan jangan lagi ada hati yang bebal di antara gerejanya, kata Tuhan. Jangan lagi ada yang mengeraskan hatinya. Jangan lagi ada yang tidak menghormati Tuhan. Jangan lagi ada yang menganggap enteng setiap teguran dan setiap firman Tuhan dan setiap kehadiran Tuhan. Karena waktu itu akan bisa terjadi dengan begitu tiba-tiba, kata Tuhan, di mana Tuhan datang dan mengangkat gerejanya yang setia, gerejanya yang didapati berkenan kepadanya. Waktu itu akan terjadi dengan begitu tiba-tiba, kata Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, bahkan menyadarinya. Itu akan terjadi dengan begitu tiba-tiba. Horabashika narilini bisai kamataka. Hori dibisiki aralamasanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan Yesus. Kami mau bertobat. Hamba pun mau bertobat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kami kekuatan untuk kami berubah, untuk kami bertobat. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kurabashika naralabashe. Hori dibisiki aralamasanda. Hori lidibiara labasiki aralamasanda. Thank you Lord. Inarili dibisiki aralama sheralamo. Inarili dibisiki analaya so. Hanaralaya si kanaralamo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya sandaralama sheralamo. Lord Jesus,
holy Lord. You are holy God. Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus menghormati kekudusan-Mu. Hinarili dibisiki aralamu. Thank you God. Kau kudus, Kau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih luar biasa. Kami mau terus belajar menghormati kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Thank you Lord. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you. Sampai siang malam kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati yang bersama. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis. Yes Lord Jesus, sampai siang malam menyatu Tuhan, kami kan tetap menyembah Engkau sebagai Raja dan Tuhan kami. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan. Yes, amin, di setiap hati dan bangsa. Jesus, Jesus, yes. Sebab kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertaiku. Thank you Lord, thank you Jesus. Untunglah ada kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga ada banyak hal yang coba ingin menghentikan langkah kaki kami, tapi kasih karunia-Mu lebih mendominasi hati kami, lebih menarik kami untuk tetap terarah kepadamu, lebih memberi kami kekuatan, lebih memberikan kami Tuhan penyegaran iman yang baru, bahwa kami hanya harus terarah kepadamu saja Tuhan. Dan untung ada kasih karunia-Mu sehingga kami bisa berpikir dengan positif bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami masih merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah apapun yang sedang terjadi pada masa ini. Bukan hanya secara lokal, tapi Tuhan secara global Tuhan.
Tapi kami tetap makin merasakan bahwa kami tidak menyembah Allah yang mati. Kami menyembah Allah yang hidup, sehingga kami beriman kepada Allah yang hidup. Dan iman pun akan hidup Tuhan. Kami tidak memiliki iman yang mati, iman yang hanya sekedar kata-kata, tapi iman yang sinkron dengan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini masanya Tuhan ingin melihat kekristenan kami yang excellent Tuhan. Kekristenan kami yang benar-benar Tuhan teguh di dalam Engkau. Kami butuh firman-Mu, oleh sebab itu Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran kami, kesalahan, kekeliruan kami. Karena kami manusia yang terbuat dari debu tanah Tuhan. Kami riskan dengan segala kesalahan. Tapi ada kasih karunia-Mu lagi yang membantu kami untuk memperbaiki segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang memberi kami pengampunan dan menyucikan kami dengan darah Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dan saat ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu yang begitu sempurna, yang disampaikan oleh hamba yang tak sempurna ini. Roh yang sempurna, roh kebenaran, bantulah aku ya Tuhan. Dan firman kebenaran itu akan memberkati setiap hati kami semua, terutama yang mendengarkan pada saat ini dengan sungguh-sungguh. Maka berkat dari firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuahkan berkat melimpah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami sudah menyembah-Mu, dan kami akan sambut firman-Mu di hari kudus-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita semua sangat menyadari kalau di zaman seperti ini tidak ada kasih karunia Tuhan, pasti langkah kaki kita untuk mengiring Tuhan, untuk melangkah ke rumah Tuhan akan terhenti. Dan bukan cuma akan terhenti, mungkin kita akan duduk terpuruk dan tidak mampu untuk melanjutkan lagi. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan, maka ada firman yang menjadi bagian hidup kita. Tuhan terus mau turut bekerja. Tuhan terus mau kepo, Tuhan terus mau intervensi. Ulurkan tangannya dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendapatkan firman dari surga, mana surgawi. Memang ini berasal dari Tuhan lewat headquarter ya, sinode. Tapi memang pas saya ingin menyampaikan firman ini yang memang ada sambungannya dengan waktu kita merayakan hari ulang tahun gereja hari Senin kemarin ya, 6 hari yang lalu, tentang apa saudara? Nice person ya, nice person. Tuhan menginginkan kita menjadi nice person, orang yang menyenangkan. Artinya orang yang menyenangkan itu gini saudara, dimanapun dia berada, dia punya perilaku yang baik. Akhirnya dia jadi berkat. Mau bagi istrinya, mau bagi suaminya, mau bagi anak-anaknya, mau bagi gerejanya, mau bagi atasannya, maupun bagi bawahannya, bagi teman-temannya, bahkan bagi orang di luar sana. Itu seorang nice person, karena dia memiliki perilaku yang baik. Sekarang kita akan teruskan dengan firman Tuhan, sesuai dengan tema 2 bulan ini, God Faith ya. God Faith ya. Jadi kita di dalam dari headquarter 2 bulan ini, Mei dan Juni, kita mendapat satu tema firman Tuhan. Saya ingatkan jangan-jangan karena kita nggak live kita lupa. God Faith. Godnya bukan Tuhan ya, tapi God dari get, katanya get, tapi karena sudah past, sudah apa ya, lampau, sudah terjadi, namanya God Faith. Jadi Anda dan saya itu mendapatkan iman ya. Kita tuh punya iman ya saudara. Nah hari ini dengan tema Word Sync with Faith. Artinya apa saudara? Pekerjaan atau perbuatan kita sesuai dengan iman ya.
Ya, pekerjaan atau perbuatan kita sesuai dengan iman. Kita masih bermain di surat Yakobus, saudara ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 18. Ayat 14, Yakobus 2 ayat 14 sampai 18 pasti sudah siap semua ya. Dengan Alkitabnya, baik Alkitab elektronik, digital ataupun Alkitab manual. Yakobus 2 ayat 14 sampai 18. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, yang ditunjukkan, yang ditulis oleh Yakobus dalam ayat 14-18 ini, saudara, itu iman yang nggak pas semuanya. Ya. Iman yang bukan yang Tuhan cari. Ya. Saudara tahu nggak? Saya mau beritahu ya, saudara. Zaman sekarang ini, masa ini, saudara. Kenapa hal ini terjadi? Salah satunya, kenapa pandemi ini terjadi gara-gara virus corona? Kenapa Tuhan izinkan? Salah satunya apa, saudara? Tuhan mengharapkan ada iman yang timbul. Tuhan mengharapkan ada iman yang timbul, bukan iman abal-abal. Tuhan sedang menggoncangkan juga, ingin lihat mana iman yang tidak abal-abal, mana iman yang tak tergoncang. Iman yang tak tergoncang itu hasil dari orang-orang yang beriman disertai dengan perbuatan, bukan sekedar kata-kata. Yang biasanya cuma kata-kata doang imannya, cuma nyanyi doang, tapi tidak disertai perbuatan. Zaman begini tergoncang. Tuhan izinkan supaya tidak ada lagi kekristenan yang abal-abal. Yang punya Kristen abal-abal gimana, pastor? Ya segera bergegas, tadi ada kata bergegas. Berkemas, benahi, cepat-cepat kejar. Masih ada kesempatan. Masih bisa, kejar. Jangan tak biasa dengan iman lip service. Cuma kasih senang, apa istilahnya? Surga di telinga. Nah ini iman surga di telinga. Kasihan, anak gak punya baju, gak punya pakaian. Pergilah dengan selamat ya. Dan kenakanlah baju. Mungkin nanti bilang, nanti pasti Tuhan tolonglah. Padahal ada yang dia perlukan pada kita tuh ada, tapi kita keep. Nah ini iman abal-abal, saudara. Ini iman abal-abal. Ya. Saya mau awali dengan satu cerita, saudara. Ya, banyak orang so tahu cerita ini. Anda juga pernah dengar ilustrasi ini. Saudara, dalam satu hari ada seorang, dia dibawa ke surga dan neraka, ya. Di surga dan di neraka ada perjamuan pesta, ya. Alat makannya sama, ya. Namanya aja ilustrasi, cuma cerita ya. Jadi nggak mungkin lah alat makan surga dengan neraka sama. Tapi ceritanya sama nih alat makannya. Sendoknya sama, garpunya sama, piring mangkok sama gitu ya. Menu makanannya juga sama, ada mimian, ada daging-dagingan, ada nasi-nasian gitu ya. Tapi waktu orang ini dia lihat ke kiri neraka, dia lihat di neraka itu orang beklai, dan ada makanan aja beklai loh, saudara. Makanan udah di depan mata beklai. Terus dia nengok ke kanan, dia lihat di surga. Loh, jenis makanannya sama. Loh, kok mereka bisa tersenyum? Mereka udah makan makanan, mereka mengunyah makanan sambil tersenyum dan sambil bercerita. Mereka dengan sukacita. Lalu orang itu mulai memperhatikan apa yang membuat di neraka berkelahi dan di surga itu kenapa
Kenapa kelihatannya begitu indah, begitu harmonis? Wah, enak sekali suasananya. Padahal alat makan sama, jenis makanan sama. Setelah dia perhatikan, memang ada kejanggalan, saudara. Karena sendok makan dengan garpunya itu masing-masing di depannya ada piring, ada sendok makan, garpu dengan gelas. Itu sendok dan garpunya panjangnya kira-kira setengah meter. Saudara bayangkan kalau Anda pegang sendok garpu setengah meter, mau masuk bagaimana ini gini? Ya, pegang di tengah Anda begini, yang di sebelah tas kesodok-sodok, orang Jakarta bilang. Pegang kok di ujung leper ngana. Apa sobat cucu-cucu pak kita ngana leper ini? Ya. Tapi kenapa di surga bisa? Dengan sendok garpu yang setengah meter panjangnya. Di neraka berkelahi karena kok leper pak cucu pak kita. Tapi di surga kok bisa nyaman? Setelah Bapak ini perhatikan, karena di surga itu mereka saling menolong. Jadi kalau saya di depan sini, joiner di sana, sendok garpu saya ambil makanan dari piring joiner dengan sendok garpu saya suapin joiner. Joiner lakukan itu kepada saya, dan semua begitu. Yang di sana berkelahi karena nggak bisa, karena semua lihat diri sendiri, semua memperhatikan diri sendiri. Gimana kita mau tolong? Pergi dengan selamat, Jo. Kita imani Tuhan pasti tolong. Karena dia cuma ingat diri sendiri. Kita aja lagi susah masa pandemi begini. Oleh sebab itu tidak kebetulan pada masa pandemi kita baca tentang iman harus disertai perbuatan. Ya, kita bersuka cita juga ya. Di tempat ini satu kali dicanangkan sounding, ayo berbuat, bergerak semua. Ya saudara, sampai tak tumpuk-tumpuk tuh beras. Sampai ini belum Riki beli lagi karena mau cari lagi nih, mau lepas di mana nih beras nih. Sampai begitu saudara. Itu seperti suasana sorga. Karena tidak melihat diri. Kalau lihat diri nggak akan pernah cukup. Saya ulangi saudara. Kalau kita lihat diri, kita tidak akan pernah cukup. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang melakukan perbuatan iman. Baru nama perbuatan iman. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang tadi kita baca dalam Yakobus ayat 14-18 itu nggak ada iman yang ideal. Karena yang satu bilang, selamat jalan, aku doakan ya, semoga kamu nggak kedinginan. Bukannya dia kasih baju supaya nggak kedinginan. Yang satu bilang gini kita kerjasama deh ya, kamu imannya, aku perbuatannya. Lo nggak bisa. Iman kalau dengan kosakata atau dengan perbenaran kata sendiri, itu satu kata benda, saudara, iman. Tapi dalam kekristenan, iman itu kata kerja. Saya ulangi saudara. Iman kalau menurut bahasa Indonesia, dari katanya, verbnya, ya perbenaran katanya, itu kata benda. Tapi kalau dengan bahasa Kristen, iman itu adalah kata kerja. Anda nggak bisa, beriman pada Yesus Kristus tapi nggak bikin apa-apa, nggak berdoa, nggak bersaksi, nggak berbuat baik, betul nggak? Ya, betul nggak? Ya. Jadi ini iman nggak pas nih ayat 18. Padaku ada perbuatan, padamu ada iman, yuk kerjasama. Nggak. Makanya saya bilang, kita ini lagi dituntut Tuhan bukan jadi iman abal-abal. Masa pandemik ini udah gak bisa ada iman abal-abal. Ternyata kita pas di kitab Yakobus. Nah apa tadi pastor bilang sambungan dari nice people. Kalau yang hari Senin, bukan minggu lalu ya, hari Senin dalam ibadah Thanksgiving, kita dihimbau jadi nice person, punya perilaku yang baik ya. Jadi orang punya sikap hati yang baik seperti Daud, berempati seperti Daud, nggak nyalahkan orang seperti Daud. Apalagi ya, ada 6 hal lah, saya kasih contoh di sana. Tapi kalau ini kita harus berbuat. Nah, sebab kenapa kalau tidak berbuat, saudara?
Karena pada satu saat kita semua akan bertanggungjawabkan perbuatan kita. Perbuatan apa? Perbuatan iman. Kita gak bisa ke sorga itu dengan tangan kosong. Akan dites perbuatan iman. Ya, saudara, itu cerita di mana saya lupa ya, yang Benny Hinn. Saudara tahu Benny Hinn mengalami pemulihan yang luar biasa. Ya, bayangkan dulu pelayanannya kelihatannya hebat begitu ya. Tapi ternyata dia bilang itu pelayanan itu gak berkenan di mata Tuhan. Tapi ada orang sembuh sih, banyak lagi. Mujizat terjadi banyak. Dia bilang gak berkenan karena apa saudara? Karena dia melayani tapi rumah tangga berantakan. Tuhan gak mau begitu. Kita melayani, rumah tangga berantakan. Kita melayani, ekonomi keuangan kita berantakan. Kita melayani, kesehatan kita berantakan. Nggak jadi kesaksian. Dan Benny Hinn dipulihkan. Dan Benny Hinn bermimpi begini. Bukan Benny Hinn kote. Ada rekannya bermimpi waktu beliau lagi bersaksi tentang pelayanan yang lalu itu Tuhan tidak berkenan menurut beliau. Dan beliau bersaksi udah dipulihkan sampai menikah kembali dengan istrinya. Ya, karena sempat bercerai, tapi menikah kembali dengan istrinya. Ya, bukan dengan orang lain. Apa yang terjadi? Waktu itu dia diberkati dengan rekannya ya, seorang kulit hitam. Dia bilang begini, dia mimpi dia datang ke surga, dan itu membuat Benny Hinn merinding. Ya, si kulit hitam yang mimpi ya, bukan dia ya, atau Benny Hinn? Benny Hinn yang mimpi ya, Benny Hinn yang bermimpi. Benny Hinn sendiri bermimpi bahwa waktu ada orang-orang berjalan menuju surga. Udah menuju surga nih saudara, bayangkan. Udah happy duluan kan, jalan menuju surga no, ya. Tapi tiba di tempat di mana kelihatan Tuhan Yesus, satu-satu antri. Begitu yang di depan Tuhan Yesus tuh tinggal begini, mengangguk, atau Tuhan Yesus menggelengkan kepala. Waktu Tuhan Yesus mengangguk, maka alunan musik yang indah mengantar orang yang terima anggukan itu boleh masuk ke surga. Tapi waktu Tuhan Yesus dengan muka susah menggeleng, musiknya kacau balau, dan orang itu dengan serta-merta ke neraka. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan, apa sih sampai Tuhan udah mau ke surga loh itu, sampai Tuhan menggeleng dan mengangguk? Ingat, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Itu orang beriman semua loh, orang ke gereja. Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat? Tuhan, bukankah aku sudah bla 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 bla? Aku sudah jadi pendeta. Aku sudah khotbah memberitakan tentang Engkau. Aku sudah WL, aku sudah singers, aku sudah main musik, aku sudah jadi sutradara tapping, ya. Aku sudah lakukan semua Tuhan. Aku koordinator ini, aku HD ini, aku ada jadwal ini itu. Ingat nggak? Ini alasan kenapa Tuhan sampai menggelengkan kepala. Enyah. Kenapa? Kamu pembuat? Loh, kok membuat kejahatan sih? Kan dia melakukan kebaikan. Dia bilang bernubuat. Dengar baik saudara. Mungkin buat Anda baik, tapi buat Tuhan tidak baik. Karena apa? Ya seperti ini. Pada waktu orang itu yang ayat 18 tadi bilang, padamu ada iman, padaku perbuatan. Atau ayat sebelumnya tadi bilang, ya pergilah dengan selamat, kenakanlah bajumu. Udah tahu-tahu dia gak punya baju. Baju di sini bukan baju ini saudara. Ini di tempat dingin maksudnya. Kenakanlah jaketmu, padahal gak punya jaket. Dia gak mau kasih jaket. Ini yang Tuhan maksud dengan perbuatan jahat. Cuma iman lip service. Oh kasihan. Orang Manado paling gampang kan. Oh kasihan. Tapi gak buat apa-apa. Oh kasihan, iyo dia udah sunat makan. Oh kasihan. Tapi gak bikin apa-apa. Kita gak berbuat apa-apa ternyata. Walaupun mungkin kita merasa kita sudah berbuat apa-apa. Waktu Tuhan nanya, apa
apa yang kamu sudah buat bagiku? Mungkin kita bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah lakukan ini itu seperti tadi. Tapi Tuhan malah mengusir, ya. Tuhan malah mengusir seperti tadi kesaksian Benny. Dia menggelengkan kepala. Nah, ini masa pandemik ini kita mesti cari tahu kenapa Tuhan menggelengkan kepala. Kita jangan sampai dapat menggelengkan kepala. Jangankan menggelengkan kepala, jangan sampai kita tidak terangkat. Nah, kita harus upgrade iman kita. Iman kita nggak bisa jadi sekedar kata benda iman, tapi harus menjadi kata kerja dengan perbuatan iman. Kita nggak bisa bilang selamat, ya pergi, ya pakai jaketnya, selamat jalan, kasihan, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Itu bukan iman yang pas. Iman harus disertai dengan perbuatan. Seperti tadi kesaksian tentang neraka dan surga. Kita harus saling membantu. Kalau kita bisa saling membantu, kita memenuhi hukum Kristus. Dan disitulah baru bisa dikatakan memang kita orang beriman. Kita tidak bisa bilang kita orang beriman atau kita orang Kristen, tapi kita tidak melakukan perbuatan iman, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana itu melakukan satu perbuatan iman yang membuat orang bisa selamat, yang bisa menolong orang banyak. Ya, dari sebelum masa pandemik, saya sering berkhotbah juga ya di Super Sunday, mengatakan bahwa jangan kita hidup untuk diri sendiri, ya saudara. Nggak bisa. Sekarang orang sadar sekali, semua sadar bahwa nggak bisa hidup untuk diri sendiri. Kita nggak akan mampu, ya. Sebab apa yang kita tabur waktu kita lakukan untuk diri sendiri, nanti kita juga tuai. Tuai gimana, pastor? Waktu kita susah sendiri. Ya, karena semua hidup ini dan alam ini tabur tuai. Kalau kita memiliki iman seperti yang Tuhan inginkan, ya, yang tidak seperti ayat 14 sampai 18 tadi, iman yang nggak pas, maka Tuhan tidak akan menolak kita. Tuhan nggak bilang, enyah kamu pembuat segala kejahatan. Sebab begini saudara, ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan nanti tanya, mana perbuatan imanmu? Waktu itu kenapa kamu nggak tolong dia? Ini yang cerita di Yakobus tadi contoh ya. Anda semua punya kesempatan untuk menolong orang. Kenapa kamu nggak tolong dia? Padahal yang dia minta ada padamu. Anda mungkin bilang begini, ya Tuhan, saya pikir Tuhan mau tolong. Saya udah doa. Kira-kira menurut Anda gimana? Anda bisa jawab seperti itu kepada Tuhan. Ini masanya bukan Tuhan yang berbuat, tapi anak-anak Tuhan yang berbuat. Tuhan udah kasih modalnya. Modal apa, pastor? Modal DNA keturunan ilahi, bahwa hidup untuk memberi. Ya, pencipta lagu, penulis lagu, hidup ini apa? Adalah kesempatan. Ya, sedang udah Rick kemarin, rest in peace, sudah meninggal dunia. Tapi lagunya tetap ada. Dia melakukan perbuatan iman. Dia menjadi contoh juga kehidupannya. Nah, yang kita lihat dalam kitab Yakobus ini, kita diajarkan untuk punya iman yang tidak abal-abal pada masa pandemik ini. Munculkan iman kita, bukan iman kata benda ya saudara, ingat. Kalau menurut bahasa Indonesia, dengan perbenaran katanya, iman adalah kata benda. Tapi kalau menurut kekristenan, iman menjadi kata kerja. Sebab iman tanpa perbuatan, bukan iman itu namanya. Ngerti maksudnya ya? Jadi kita nggak bisa bilang orang beriman kalau nggak ada berbuat apa-apa. Nggak bisa. Ya, saudara. Dan kita lanjutkan di sini ada catatan ya saudara. Dari pelajaran yang kita terima dari Jakarta ini, firman Tuhan. Kalau kita orang beriman, yang pertama harus kita ingat, kita menjadi orang Kristen yang baik. Ya.
Orang Kristen yang baik, Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, saudara nggak memberi apa yang dia perlu. Yang dia perlu apa waktu itu? Dia nggak punya makanan, kasih makanan. Ya, dia nggak punya baju kedinginan, kasih baju. Ya, kasih apa yang dia perlukan, bukan apa yang dia inginkan. Nah, juga jangan terjebak. Ada orang datang minta tolong, tapi dia bukan minta apa yang dia butuhkan, tapi apa yang dia inginkan. Ya, dia minta apa yang dia inginkan. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk membantu orang apa yang dia butuhkan. Ya, Tuhan juga tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Makanya ada firman bilang, mana ada bapak yang anaknya minta roti, habis itu dikasih roti dikasih apa? Dikasih batu. Nggak ada kan? Anda bilang, iya Tuhan ini, kenapa ini Tuhan kok kita udah minta-minta roti, kenapa Tuhan kasih kita batu katanya? Tuhan kenapa nggak kasih? Tuhan bilang kalau anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu, ya kan? Ya Anda mintanya bukan roti, ya Tuhan nggak bisa kasih dong. Minta roti, roti itu apa? Kebutuhan primer. Jangan minta keinginan kita, tapi minta apa yang kita butuhkan. Ada banyak orang Kristen tidak sadar yang dia butuhkan masa kini adalah pemulihan hati. Karena hidup ini mulai dari sebuah hati. Jadi bukan apa-apa yang dibutuhkan, hatinya dulu diberesin. Nah, kita kembali ke soal iman di sini, bahwa kita tidak bisa berkata seperti itu. Itu bukan perbuatan iman, itu bukan orang beriman. Apa gunanya itu, katanya Yakobus. Firman Tuhan bilang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Apa gunanya nanti bilang kita so bernubuat, kita so ini, kita melayani Tuhan kok kita melayani dengan apa yang kita mau bikin. Giliran Tuhan minta kita tidak mau bikin. Kita mau bikin apa yang kita mau bikin. Kita sukanya nyanyi, kita nyanyi aja Tuhan. Oh, kita sukanya main musik. Padahal Tuhan ada bilang, enggak, kamu sekarang layani aku dengan kamu puasa. Nah, kita lagi mau melayani dengan nyanyi. Makanya Tuhan bilang, enggak. Kamu tidak melakukan perbuatan iman. Kamu melakukan apa yang kamu mau sendiri. Kita bukan, makanya Paulus bilang, kamu tidak melayani Tuhan, tapi kamu melayani perut kamu sendiri. Perut itu apa saudara? Orang Tegal bilang, sapenake baik. Semaunya aja, seenaknya aja. Pelayanan pilih-pilih, ngasih orang milih-milih. Gitu loh. Apa yang kasih dia? Oh ini Jo kasih. Aduh masih bagus enggak tuh barang itu, tuh makanan itu. Kasih Jo. Yang penting memberi. Kasih abal-abal. Nah, orang Kristen yang dituntut di sini adalah orang Kristen yang bisa memberikan kebutuhan dari saudaranya. Kebutuhan yang diperlukan oleh saudaranya. Sebab seperti saya bilang tadi bahwa menjadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang beriman. Tidak bisa menjadi orang Kristen setengah-setengah. Orang Kristen setengah-setengah bukan orang Kristen. Ya, harus menjadi orang Kristen yang baik, saudara. Orang Kristen yang baik itu dia seperti Daud. Orang Kristen yang baik seperti Daud. Apa saudara? Selalu seia sekata dengan Tuhan. Dalam pergumulan, nangis-nangis, udah sekarat anaknya mau mati, dia berdoa, puasa, pakai baju kabung, kain lapik, nggak tidur semalaman, kusut, nangis air mata, bercucuran, nggak mau makan, nggak mau minum, krisis banget, pilu sekali Daud, bergumul,
Tolong please sembuhkan tapi anak Tuhan. Tuhan kasih yang memang kita so salah dengan Betseba. Ampun Tuhan dosa kita kepada Uria. Tapi Tuhan tolong sembuhkan tapi anak. Tuhan tolong, Tuhan baik. Oh dia udah worship, dia udah nyanyi dalam perkabungan. Tuhan sembuhkan gak anaknya? Enggak, dia ngamuk. Dia gak ngamuk. Dia gak nyalain Tuhan. Karena dia seia sekata sama Tuhan. Pengawalnya sampai bingung, "Ih, Raja, waktu anaknya Raja lagi masih hidup sekarat, Raja nangis-nangis. Sekarang malahan udah mati. Malah Raja cuci muka, makan." Ya, paling dokter mau bilang apa? Bos bilang begitu, ya udah bersyukur aja. Seia sekata selalu dengan Tuhan. Itu orang Kristen yang baik. Itu orang Kristen beriman. Seirama dengan Tuhan. Seia sekata dengan Tuhan. Melayani bukan seturut kemauan dia, tapi kemauan apa yang Tuhan mau dia bikin. Kalau kemauan orang zaman begini Tuhan, jangan suruh korektor sampai uang belanja, iya kan? Jangan Tuhan. Orang sendiri susah. Maunya pelayan-pelayan gitu. Tapi kita bukan pelayan Tuhan namanya. Pelayan diri sendiri, pelayan poot. Coba gimana kekristenan Anda sebelum masa pandemik bagaimana? Ngaku, ya kan? Kita sering gitu kan? Bahkan mungkin sampai pandemik kita gak jadi orang Kristen yang baik. Kita gak bisa nolong sesama orang beriman, sesama orang gereja. Masa orang gereja kita yang gak ada makanan, kita mau minta makan sama pemerintah? Ya saya doakan ya supaya ada jatah dari pemerintah. Kena nih dengan hukum Tuhan ini. Gak bisa kamu bilang, ya mudah-mudahan selamat ya. Tadi cerita saya belum selesai ilustrasinya. Begitu menghadap Tuhan, kamu kenapa waktu itu masa pandemik gak kasih makanan sama dia? Dia gak punya makanan. Kamu padahal makanan banyak loh. Beras masih cukup. Ingat janda Sarfat? Beras udah gak cukup, Tuhan suruh kasih makan Elia. Udah gak cukup DP cerita. Habis kita dengan tapi anak makan, kita mau mati. Apalagi masih cukup. Nah tapi waktu Tuhan tanya, kenapa kamu gak tolong? Tadi kan saya bilang, dia bilang, saya kan udah doa, sebenarnya Tuhan yang tolong. Itu kamu saya kasih kesempatan untuk kamu melakukan perbuatan iman. Makanya Tuhan bilang, enyah kamu pembuat kejahatan. Kita nyandak suruh ngana bernubuat, kita nyandak suruh ngana jadi singers, kita nyandak suruh ngana pelayanan tampil ini dan itu. Kita suruh ngana lakukan apa yang kita suruh. Itu orang Kristen yang baik. Dia mau menolong sesama orang Kristen. Karena firman Tuhan bilang bertolong-tolongan kamu, terutama kepada kawan seiman. Yang pertama, itu orang beriman. Orang beriman yang kedua, saudara. Orang beriman yang kedua, menjadi sesama yang baik. Ya, menjadi sesama yang baik. Sesama itu siapa saudara? Maksudnya satu gereja. Sesama siapa? Kalau Alkitab bilang sesama itu siapa? Saling mengasihi sesama. Siapa? Satu gereja. Semua manusia. Tuhan udah beri contoh saudara. Ada orang yang bilang saya orang baik, orang kaya yang muda. Saya udah turuti perintah Tuhan, saya puasa seminggu 2 kali, perpuluhan saya kasih. Baik loh, baik. Itu orang termasuk target bagus itu. Saya nolong orang tua saya hormati orang tua saya. Apa pokoknya hukum semua saya udah buat deh Tuhan. Saya baik loh sebenarnya Tuhan. Saya ingin jadi lebih baik lagi. Menurut kamu gimana Tuhan? Menurut saya jual hartamu dan bagikan untuk sesama. Ya dia mikir, masa harta gue mau dikasih sama orang yang gue gak kenal? Tapi kan itu sesama. Anda tahu perumpamaan orang Samaria yang baik? Orang Samaria yang baik beda budaya. Orang Samaria tuh dianggap lebih rendah ya saudara. Di Indonesia ini ada suku-suku yang umpamanya dia satu provinsi, tapi yang ini menganggap itu lebih rendah. Padahal sama-sama satu provinsi. Bukan cuma di Sulawesi, di Jawa juga ada gitu ya. Dianggap kastanya lebih rendah kalau suku yang ini.
Dia menganggap suku yang lebih ini. Begitu juga bangsa Yahudi menganggap Samaria itu lebih rendah. Jadi waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan, Tuhan malah kasih perumpamaan justru yang nice person itu yang orang Samaria yang dianggap rendah. Orang Samaria yang murah hati. Ingat, ada seorang Yahudi, ya, ada seorang Israel yang dia babak belur, dicopet, dirampok, dia babak belur. Tapi imam pulang gereja habis khotbah, lihat dari jauh malah dia melenceng jalan sebelah, ingat? Lalu ada habis musician, WL, singers, team praise baru pulang, lihat orang babak belur, menjauh. Tapi ada orang Samaria yang dianggap rendah. Dia lihat, dia tolong. Sampai singkat cerita Anda sudah tahu. Nah ini sesama, gak ada hubungannya Samaria dengan itu orang yang sakit. Saudara bukan, teman bukan, satu suku bukan, itu sesama. Dalam masa pandemi ini saudara, apalagi di Jakarta saudara, banyak sekali saling tolong menolong, Kristen dan non Kristen. Anda sudah dengar kesaksian Ibu Iin Cipto memberikan sumbangan kepada pesantren, dan mereka hanya makan cabu-cabu ubi, tapi itu pun dengan prihatin karena jumlahnya sedikit. Anak-anak pesantrennya banyak, udah kelaparan, datang bantuan, mereka nangis, sampai imamnya nangis, ustadznya nangis. Ini sesama manusia. Anda tahu perbuatan baik orang Kristen baik. Orang Kristen baik tadi saya bilang, dia bisa membantu sesama saudara seiman, dan dia selalu seia sekata dengan Tuhan. Dan sesama yang baik menjadi sesama yang baik. Contohnya orang Samaria, jangan pilih-pilih orang, jangan pilih-pilih kasta, ya. Kita hidup sama-sama, Tuhan berikan matahari bukan cuma buat orang percaya, buat orang tidak percaya juga. Bulan, bintang, hujan, panas, itu untuk dinikmati semua. Walaupun tadi yang pertama, prioritas menolong sesama Kristen, sesama umat Tuhan. Lebih kecil skopnya sesama gereja. Masa di gereja kita ada yang berkurangan, kita langsung tolong pemerintah, tolong orang dulu tolong. Atau orang IFJF banget, jemaat orang yang susah, orang minta IFJF Manado tolong, IFJF Gorontalo tolong. Nggak bisa begitu saudara, nggak bisa. Ya, sesama yang baik, orang Kristen yang baik, dia tolong orang di dalam gereja atau seiman, dan dia selalu seia sekata dengan Tuhan. Yang kedua, menjadi sesama yang baik, kita menolong orang yang biarpun bukan orang percaya, tetap kita menjadi berkat. Ya, iman secara teknis tadi saya sudah bilang adalah kata benda, tapi dalam kekristenan dia jadi kata apa saudara? Kata kerja. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti kalau orang Kristen ngomong iman, itu ada DP perbuatan. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi teladan. Pertama, menjadi orang Kristen yang baik. Kedua, menjadi sesama yang baik. Ketiga, menjadi teladan. Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara nggak bisa jadi teladan kalau kita cuma ngecap. Kayak saya nih, cuma khotbah, harus disertai perbuatan. Tapi pastor sendiri nggak bikin, nggak bisa jadi teladan. Kita bisa jadi teladan waktu kita melakukan segala sesuatu jadi berkat buat orang lain, bukan jadi batu sandungan. Kita jadi teladan. Yang ketiga, menjadi teladan, saudara. Jadi kita diajar iman kita nggak boleh abal-abal, dengan level yang standar, paling standar. Berbuat baik kepada sesama, kepada orang yang kenal, satu gereja, sesama orang Kristen, saudara. Habis itu naik levelnya kepada sesama manusia. Habis itu levelnya naik lagi untuk diri kita. Kita harus jadi teladan, bukan sekedar orang baik. Di mana kita ada, semua jadi beres. Di mana kita ada, semua jadi senang. Di mana kita ada, masalah selesai. Di mana kita ada, lawatan Tuhan terjadi. Harus begitu. Itu namanya menjadi teladan, ya saudara.
Dan saya ingin kunci dengan satu hal, saudara. Satu cerita yang indah. Waktu kita menjadi orang Kristen baik, umat Tuhan yang baik, sesama yang baik, dan menjadi teladan, itu kita sedang memberkati diri kita sendiri sesama. Sebenarnya, justru kalau kita hidup iman hanya lip service dan hanya bekerja untuk diri sendiri, sebenarnya kita sedang menabung kesusahan untuk diri sendiri. Tapi sekali lagi saya ulang, ketika kita menjadi orang Kristen yang baik, menjadi sesama yang baik, menjadi teladan dalam hal perbuatan iman, sebenarnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Cerita yang luar biasa Anda sudah tahu. Satu hari Eliezer disuruh oleh Abraham untuk mencari jodoh untuk Ishak. Dan dia pergi ke negerinya Abraham. Di sana ada keluarganya, karena orang Israel waktu itu lebih bagus kawin dengan sesama orang Israel. Dan kalau perlu udah tau lah bibit bobot bewet. Biar masih saudara gak apa-apa. Kalau sekarang kan kalau masih saudara, oh jangan saudara, nanti takut secara genetika bisa ada yang kurang baik. Tapi kalau dulu sesama Israel, supaya tujuannya gak kawin campur agar tidak menyembah Allah lain. Itu tujuannya saudara. Tuhan paling gak mau putus hubungan sama umatnya. Ingat itu saudara. Makanya orang Israel gak boleh kawin dengan bangsa lain, supaya tidak menyembah Allah lain. Nah, waktu itu Eliezer sudah bersumpah, karena jangan cari ya dari suku lain. Oke, baik Tuanku. Dan dia pergi. Dan dia berdoa, ini Eliezer, hambanya si Abraham. Dia bilang, Tuhan, saya minta tanda ya. Pokoknya kalau saya sampai sana, saya akan pergi ke sumur, mau kasih minum nih unta-unta. Untanya ada 10 dia bawa. Saya udah aus, unta saya aus. Saya mau minta tolong pada seorang wanita. Saya mau bilang, tolong dong kasih minum. Dan kalau orang itu jawab, Tuhan, aku akan kasih minum Tuhan dan unta-unta ini. Second mile itu diajak jalan 1 mil, maunya jalan 2 mil. Ya, ekstra. Itu perbuatan teladan itu. Di atas rata-rata. Butuhnya ini dikasih lebih lagi. Nah ini saudara. Akhirnya Ribka datang. Ribka datang dan Eliezer bilang, Nona bisa tolong kasih minum saya? Oh baik. Dia ambil dengan buyungnya atau kendinya itu dari tanah liat. Dia kasih minum dulu si Eliezer yang udah haus. Dia kasih minum, pasti ada pengawal-pengawalnya juga. Dengan 10 unta. Dan anaknya Pak Petrus Agung almarhum memperhitung kira-kira 10 unta itu paling kurang minumnya 8 galon aqua. Buyung itu Ribka nggak sampai isinya 8 galon aqua. Ini wanita loh saudara. Dia ada perlu. Dia bukan nggak ada perlu pergi ke sumur. Kita harus tahu juga sedikit tentang adat istiadat kehidupan di sana, bahwa wanita-wanita yang ambil air di sumur. Kenapa? Karena kesempatan untuk babat cerita ibu-ibu, nona-nona di situ di sumur, di desa, saling berbagi cerita. Dan mereka itu jamnya ada, ya seperti di sini. Seminggu sekali jam isi air galon, seminggu sekali jam beli galon asli, itu beli aqua asli. Nah begitu juga itu. Orang wanita Israel sore hari jamnya pergi ke sumur, karena sore hari cadangan air di rumah sudah menipis. Jadi cepat-cepatlah pergi. Habis itu mau baca cerita dangding teman-teman. Apalagi ini nona-nona ini. Tapi ketika ada orang yang dia nggak kenal, dia tidak tahu ini Eliezer siapa, dia bilang tolong dong kasih minum. Orang asing. Eliezer is a stranger. Tapi Ribka tolong. Dia punya hati hamba, hati yang mau melayani. Makanya saya sering mengatakan kepada L1, ayo punya hati hamba. Ayo punya hati hamba. Hati hamba itu saudara, bukan mengerjakan pekerjaan Tuhan pas-pasan, tapi extra mile, second mile. Layani sebaik-baiknya, senyaman-nyamannya, sehingga semua bisa melayani dengan the best ya. Makanya waktu bilang haus, Ribka langsung ambil. Bayangkan buyungnya itu kira-kira cuma 1/4 mungkin dari galon. Berapa kali dia mesti balik
balik ke sumur, ambil bungkuk, ambil kasih, bungkuk, ambil kasih. Untuk seorang asing, dia lakukan perbuatan baik tanpa dia tahu bahwa hasilnya apa. Tanpa dia tahu bahwa waktu dia melakukan ini, kamu akan dapat jodoh orang yang begini. Dia nggak tahu. Makanya tadi pastor sudah awali. Sebenarnya waktu kita melakukan perbuatan baik, kita sedang memberkati diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata dan lupa akan firman-Nya, hilang ingatan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan segala perbuatan iman kita. Dia akan membalasnya. Ribka melakukan memang all out. Baru terakhir dia layani diri sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Hukum yang sama yang kedua dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti belakangan diri sendiri. Mari saudara, IFJF Mapangat, saya agak prihatin bicara ini. Karena Tuhan sudah menyatakan iman yang seperti apa di mata Tuhan IFJF Mapangat ini. Tapi saya tetap berharap. Karena berharap adalah dasar daripada iman. Tidak akan muncul iman dalam saya kalau saya nggak berharap lagi. Saya berharap bukan iman abal-abal yang anak-anak Tuhan miliki di IFJF Mapangat, sehingga bisa menjadi orang Kristen yang baik, yang menolong sesama orang beriman, seia sekata selalu dengan Tuhan, dan juga kepada sesama, tidak main hitung-hitungan, dan menjadi teladan. Karena waktunya sangat singkat, seperti nubuatan tadi, untuk kita berkemas-kemas, menjadi Ribka-Ribka di akhir zaman, untuk menuai hasil menabur dengan cucuran air mata. Saya setiap hari berdoa agar benar-benar ada perbuatan iman di antara Anda. Setiap hari, bukan hanya sekali, saya berdoa. Setelah saya dapat pernyataan itu di menara doa, iman seperti apa yang Tuhan nilai. Tiap hari saya berdoa agar Tuhan bisa katakan kepada kita semua, masuk anakku yang setia, aku telah menyediakan tempat bagimu. Saya berdoa agar waktu sangkakala berbunyi, tidak ada wilayah 3A yang tertinggal, tidak ada wilayah 3B yang absen di situ. Tidak ada wilayah 1, 2, 4, dan 5 yang tidak dengar bunyi sangkakala. Apalagi waktu sangkakala sudah tidak, Anda tidak dengar, dijauhkan Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan bisa tetap hidup di tengah-tengah antikris. Mungkin Anda punya kebun, nggak perlu belanja lagi, jadi nggak pakai chip, nggak apa-apa. Dan Tuhan datang, Anda lolos. Tapi apakah ada perbuatan iman untuk membuat Tuhan Yesus mengangguk? Sebab pada zaman antikris Anda sudah tidak bisa melakukan perbuatan baik lagi. Yang ada cuma menyelamatkan diri. Serap baik-baik firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Milikilah perbuatan iman. Karena iman tanpa perbuatan mati. No. Tuhan berkati kami menjadi Ribka-Ribka di akhir zaman. Bukan hanya kami menjadi orang Kristen yang baik,
Kami menjadi orang Kristen baik. Kami menjadi saudara seiman dalam gereja yang baik. Kami juga menjadi sesama yang baik. Kami juga menjadi teladan. Sehingga sebelum Engkau datang, kami juga sempat menuai seperti Ribka menuai dari segala perbuatan-perbuatan imannya. Bapa, biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di pusat hati setiap anak-anak Tuhan di IFCF Mapanget ini. Baik wilayah 3A, dalam nama Yesus. Wilayah 3B, wilayah 2 dan 1, dan 4 dan 5. Dalam nama Yesus. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan suara yang diperintahkan Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah yang memeliharanya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersama-sama akan berkemas-kemas melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami akan melayani bukan ikut maunya kami lagi Tuhan, tapi apa yang Engkau mau. Kami tahu seringkali apa yang Kau mau itu justru daging kami benar-benar perlu kami salibkan. Tapi tidak mengapa, yang penting kami selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang menguatkan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Kasih-Mu membanjiri hati kami semua, sehingga kami melakukan bukan dengan duka atau paksa, tapi dengan sukacita. Menabur, menabur, dan menabur. Terima kasih Tuhan, karena kami akan segera menuai dan hari akan segera malam. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka yang sakit, oleh bilur Yesus disembuhkan. Tuhan jamah mereka yang lemah. Tuhan jamah yang susah. Roh Kudus menguatkan, menghiburkan. Yang hilang hikmat, yang terhilang daripada hadirat-Mu, kami rebut kembali dalam nama Yesus. Yang terlilit dengan roh dunia, kami patahkan roh dunia, putuskan dalam nama Yesus. Roh Kristus, roh kebenaran, tarik kembali. Karena firman-Mu berkata dalam kitab Yudas, kami harus merebut orang-orang yang berjalan menuju api penghukuman. Kami rebut Tuhan. Anak-anak Tuhan di iCare 3A, 3B, wilayah 1, 2, 4 dan 5. Rebut dari berjalan kepada api penghukuman, tapi berjalan kepada api Roh Kudus menuju kepada keselamatan kekal. Perbuatan-perbuatan iman semakin nyata. Dan pementingan diri sendiri kami patahkan dalam nama Yesus. Karena itu semua yang menghalangi kami bisa melihat dengan mata belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tidak akan berkata bahwa firman ini keras, tidak Tuhan. Karena kami tidak mau dikatakan seperti kanak-kanak. Sudah waktunya kami dewasa. Tidak ada lagi makanan keras, tapi adalah makanan yang pantas. Ini makanan yang sesuai, karena kami orang Kristen dewasa yang akan segera menikah dengan Tuhan. Terima kasih buat makanan yang pas Tuhan. Kami ada target lagi untuk berlari dengan sukacita iman, menggenapi akan panggilan Tuhan, akan perintah Tuhan, melakukan perbuatan iman. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita nanti akan melihat juga warta-warta sepekan untuk kita ikuti. Kita masih tetap akan berdoa sehari 3 kali. Mari kita ikuti dengan patuh, karena kita pasti akan semakin mendapat kemampuan untuk melakukan perbuatan iman. Semakin kita banyak bergaul dengan Tuhan, semakin kita mirip dengan Tuhan. Ya saudara, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berikan persembahan dengan sukacita. Selamat menabur dengan baik, dengan sikap hati yang baik, dan Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita memberikan persembahan, kita nanti akan terima berkat Tuhan.
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang Berikan persembahan dengan sukacita. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, Yes, Lord. menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita terima berkat Tuhan dengan sukacita, saudara. Tetap arahkan hatimu kepada firman Tuhan dan jadilah pelaku firman. Maka berkat-berkat ini melimpah ruah menyertaimu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil usahamu, hasil doamu, hasil pelayananmu. Diberkatilah tempat hidanganmu, tempat peristirahatanmu, tempat sendanganmu, tempat penyimpananmu, bahkan tempat usaha, tempat peristirahatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan menetapkan engkau menjadi orang yang diberkati dan keturunan diberkati secara berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak perlu lagi meminta-minta pinjaman, tapi engkau membayar pinjaman dan memberikan pinjaman. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau tak terkalahkan. Tidak ada kutuk yang mengejarmu, tetapi berkat mengejarmu karena engkau adalah pelaku-pelaku firman yang cinta Tuhan. Tuhan membuat engkau tetap kuat dan berkemenangan, karena walaupun bersatu jalan musuh ingin menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka ketakutan dan lari dari hadapanmu. Tuhan memberkati engkau semakin hari dengan rahmat-Nya semakin meningkat dalam segala perkara yang baik. Engkau naik dan tidak akan pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan malam ini, kau lakukan dengan setia, dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dengan tidak bersungut-sungut, tapi melakukan dengan sukacita iman dan menghasilkan perbuatan iman. Nikmatilah berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy blessed Sunday. God bless you.